Ya, kita lanjutkan dengan bagaimana langkah operasikan mail-merge. Di sini dikatakan bahwasanya pada topik sebelumnya yang kita sudah bahas tadi, dari mail-merge ya, apakah kita sudah mempraktekannya? Belum ya? Nanti kita praktekkan, tetapi tentu untuk mempraktekannya kita juga harus mengetahui langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah untuk bisa kita melakukan mail merge ini, yang pertama adalah kita melakukan penggabungan dokumen Microsoft Word ya. Di sini pada bagian ini ya yang akan dijelaskan itu adalah bagaimana mengoperasikan mail merge. Yang pertama adalah penggabungan dua dokumen Microsoft Word. Nanti ya di lapor nanti kita akan diminta untuk membuat dua file ya. Yang satu berfungsi sebagai dokumen isi, sebagai dokumen source ya, dan satu lagi adalah yang dikatakan dengan dokumen master ya. Dokumen isi cukup dibuat dalam satu lembar saja. Jadi dokumen isinya itu hanya dalam contoh ini ya, kita akan mencoba membuat kartu berobat pasien ya. Caranya nanti buka file Microsoft Word ya, dan buat seperti berikut. Jadi bikin nanti seperti ada box ya, misalnya rumah sakit Barcela, coba saja sini kartu pasien, nomor, nama, tempat lahir ya, tambahkan tempat di kerjaan, alamat. Nah ini nanti ini dijadikan satu file ya, yang namanya kita bikin nanti kartu berobat pasien. Jadi file itu simpan dengan kartu pasien. Jadi adalah kartu pasien. Jadi pasien isinya adalah nomor, nama, tanggal lahir, pekerjaan, alamat. Nah ini contoh saja ya. Kalau ditambahkan yang lain bisa ya. Misalnya kita hafal ya, keluhan gitu bisa ya. Tetapi untuk kita berlatih nanti di live ya, kita bikin saja bersama ya dengan apa yang ada di buku ini. Yang kedua, simpan setelah disimpan ya, yang kedua ya, buka kembali Microsoft Word yang berfungsi sebagai dokumen data. Ya, bikin yang baru ya, tadi sudah disimpan, bikin file new, kemudian bikin lagi di mana format dokumen data seperti ini ya, nomor bikin seperti ini, nama, tanggal lahir, alamat ya. Biasanya kan ini dimintakan ke pasien ini. Nomor berarti kita petugas nanti ya, petugas yang ada di rekam medis ya. Jadi bikin 22, 34, 33, ikuti saja ini namanya si Andi ya. Tanggal lahirnya 40, pekerjaannya PNS ya. Kemudian juga ya nomor 22, 34, 35 ya. Cek ini ya, pasti akan berurutan ya. 34 nya nggak ada ini pasiennya ya. 22, 34, 35 15 Agustus 19, pekerjaan di swasta, alamatnya Pulau Gebang ya, Jakarta ini. Di Waringin, Jakarta. Kemudian nomor selanjutnya itu diikuti sesuai dengan nomor yang ada sesuai dengan ketentuan rumah sakit ya. Ini dianggap 22, 35, 36. Desi, tanggalnya 8 Juli 1975, guru, alamatnya Duren Sawit. Kemudian nomor 22, 35 dengan kemudian tanggal lahir Januari 1979, pekerjaannya alamatnya di Pulau Sari. Kemudian 2342 Mary 3 Maret 1985 S Pondok Gede ya. Biar enak nanti fotokan ya, karena nanti ini akan dikerjakan ya. Difotokan yang bagus ya, fotokan yang bagus karena nanti kita akan pindah ke ya. Sedang kosong sekali kita. Kosong ya, kita nanti di grupnya ya, kirim aja nanti. Jadi nanti ini diisikan, kita belajarnya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aja dulu ya. Oke. Sudah paling bagus nggak fotonya? Sudah paling jelas, coba diambil yang paling jelas, karena akan kita praktekkan nanti. Kemudian di sini juga, ininya juga difoto ya. Saya perkecil dulu biar dapat semuanya ya. Oke, ini rumah sakit Barcela, kartu pasien. Ini nanti bikin betul-betul seperti ini ya, ada boxnya juga. Oke ya. Dah ya, di berikutnya
sekarang yang tabel ini disimpan ya datanya itu dengan nama data nama pasien ya. Jadi jangan salah nanti, jangan diganti-ganti dulu. Mengganti kita di dalam latihan ya. Sekarang simpan ini dengan nama pasien. Selanjutnya ya, setelah kedua file tersebut tersimpan, nah ini yang penting ini ya. Dengan nama masing-masing, buka file dokumen kartu pasien. Jadi kembali ke dokumen kartu pasien tadi. Kemudian dari ribbon pilih My Link ya. Link ya. Seperti pada gambar ini. Kemudian link itu kita ambil insert ya. Nah, ini ya, kita ambil My Link. Kemudian kita klik tanda panah Star Mail Match ya. Star Mail Match ini ya. Star Mail. Ya. Oke. Kemudian klik letter ya. Jadi nanti kita klik ini, nanti akan ada letter ya. Akan ada letternya ini nanti. Kemudian di langkah 5-nya ya. Nah, ini seperti ini. Kita klik di sini letters ya. Setelah itu ya, select recipients ya. Nanti setelah letter ini akan muncul nanti select recipient di sini ya. Select recipient ini. Kemudian ambil ya use exciting list ya. Use exciting list. Exciting listnya. Oke, selanjutnya nanti ya sudah dibuat tadi, yang sudah kita simpan dengan nama tadi. Pada contoh dengan nama data nama pasien. Klik open ya. Nah, setelah klik open di sini ya, mana dia ini misalnya ya. Kita klik ya. Selanjutnya data pasien tadi, kemudian dengan menyisipkan data yang dimasukkan. Nanti kan keluar tuh datanya. Letakkan kursor terlebih dahulu tempat di mana data yang ingin dimasukkan. Pertama-tama kita di samping nomor. Nah, kan nanti nomor ini ya. Letakkan kursor di sini. Nomor. Kemudian lalu klik insert map field dan pilih nomor. Ya. Nanti kita praktekkan ya. Kalau sudah di labor nanti akan kelihatan ya yang mana yang klik ya. Munculnya seperti apa nanti. Ya, nanti akan kelihatan ini berarti sudah terinsert. Sudah termasuk ya. Kalau berarti sudah oke. Sudah masuk nomor yang tadi kita masuk di data pasien ya. Setelah diklik insert pada field nomor, lakukan dengan cara yang sama pada field berikutnya sehingga muncul seperti di bawah ini ya. Nomor, namanya ada tadi kan. Kemudian tanggal lahirnya ada, alamatnya ada ya pada masing-masing. Setelah diklik insert pada semua fieldnya akan terlihat seperti tadi. Kemudian klik result, kita bisa melihat hasilnya seperti apa nanti ya. Nah, klik preview resultnya akan muncul seperti ini nanti ya. Oke, kita klik preview result, kemudian hasilnya akan muncul nomor, nama, tanggal pekerjaan ya. Maka nanti ya hasilnya keluar sebagai berikutnya. Ya, kalau ketika klik preview resultnya sudah kita klik, maka akan muncul seperti ini. 223433 namanya Andi ya, tanggal lahirnya 4 Januari 1980, kerjanya PNS, alamat Jatiwaringin. Nah, itu bisa kita looping ya, kita kerjakan untuk file-file selanjutnya. Kemudian klik tanda panah untuk melihat berikutnya. Nah, ini 1 ya, ini 2, ini 3, ini 4 dan seterusnya sesuai dengan seberapa banyak yang ada di data master ya. Seberapa banyak yang ada di data master ya. Jadi kalau kita print ya, kita lakukan perintah print, maka dia akan muncul semua ya. Jadi akan ketika klik panah lagi di previewnya muncul nama Budi ya, nomornya ini namanya Budi ya. Nah, kemudian nanti ya itu yang untuk Word, ya. Kita sampai jam berapa? 9.40. Nanti ada juga ini ya tugas apa namanya terstrukturnya kan, bisa dilanjutkan aja nanti ya. Oke, paham itu ya. Jadi Word. Sekarang ya yang banyak dilakukan orang itu seperti ini, penggabungan dokumen Microsoft Word dan Microsoft Excel ya. Ya, mudah-mudahan paham yang tadi ya. Paham ya? Oke, nanti kita coba lihat ya pahamnya sampai di mana. Yang kedua, bisa menggabung ya dua Microsoft Word ya, penggabungan Microsoft
yang tadi ya, yang tadi. Apakah sudah mengikuti praktek nanti ya? Kita praktekkan nanti. Sekarang ada kendala atau tidak? Nanti akan ada kendala atau tidaknya ketika kita di laboratorium ya. Apakah paham atau tidak nanti kita akan lihat ya. Oke. Untuk melihat apakah pendapat Anda sudah benar ya, itu nanti kita coba lihat juga bagaimana penggabungan antara Microsoft Word dengan Microsoft Excel ya. Jadi untuk penggabungan Microsoft Word dengan Microsoft Excel, langkah-langkah yang akan kita lakukan itu adalah sebagai berikut ya. Di Microsoft Word yang pertama sama ya. Mungkin yang tadi yang sudah kita simpan ya jangan dihapus ya, tetap aja seperti itu. Tapi nanti kita akan masukkan ini sebagai data pertama ya. Kita simpan file tersebut dengan nama yang sama tadi sudah ya. Sekarang yang berbeda untuk langkah kedua ini adalah kita buka Microsoft Excel. Yang tadi kita bikin menggunakan Microsoft Word itu menggunakan tabel biasa ya. Tetapi kalau kita sudah menggunakan Microsoft Excel, dia sudah ada tabel langsungnya. Nah, ini lebih menarik sebenarnya kalau kita menggunakan Excel. Maka kita buka Microsoft Excel, berfungsi sebagai master data atau data dokumen. Kita bikin format dokumen seperti ini ya, nomor seperti yang Word tadi, tetapi kita bikin di Microsoft Excel ya, seperti ini. Oke ya. Selanjutnya simpan file tersebut ya, tapi simpannya tentu di Microsoft Excel. Nanti akan muncul XLS di sini. Itu tanda kita menyimpannya di Microsoft Excel. Oke ya. Setelah kedua file tersebut tersimpan dengan nama masing-masing, buka file dokumen kartu pasien di Word tadi ya. Mirip ya dengan di Word by Word tadi. Kemudian dari ribbon pilih My Link seperti pada gambar berikut ya. Mirip dengan ini sebenarnya. Kita pilih My Link. Kemudian kita tanda panah pada Star Merge ya, pada grup Star Mail, dan klik letter, mirip dengan yang tadi. Tetapi yang membedakannya nanti itu adalah kita tidak menggunakan Word lagi, tapi kita menggunakan Excel ya. Select recipient yang sama, di sini diambil use an exciting list ya, sama ya dengan yang tadi. Tetapi nanti yang menjadi berbedanya di sini ya. Dari file pada contoh sebelumnya bahwa file dengan nama data nama pasien, klik open, berarti dia sudah Excel ya. Yang kita klik open itu sekarang adalah data nama pasien yang Excel ya, bukan yang Word ya. Kemudian pilih sheet. Nah, di sini bedanya ya. Nanti pilih sheet dan klik OK. Pilih sheet-nya saja. Ya, jadi nanti ketika kita klik ini ya, kita open, pilih sheet 1 ya. Sheet 1 ya. Sheet 1 berarti di awal ya, yang ada kode nomor ya. Kode nomor juga sebenarnya. Kemudian kita OK. Jangan lupa klik ini, first row of data content column headers ya. Jadi nanti jangan lupa mengklik ini ya. Kalau tidak terklik nanti dia tidak tersusun. Kita klik OK ya. Selanjutnya yang ingin dimasukkan, kita lebih dahulu pada tempat di mana data ingin dimasukkan ya. Pertama-tama kita samping nomor yang mirip dengan Word tadi ya, nomor ya. Kalau di Excel dia langsung terbaca ya, nomor. Nanti setelah itu tanggal lahir, pekerjaan, tetapi tentu dengan mengklik bagian yang ada di Excel-nya juga ya, maka akan muncul seperti ini, nomor, nama juga seperti itu ya. Kemudian tanggal lahir juga seperti itu ya. Kalau sudah semua selesai, kita bisa klik preview result ya, seperti ini. Kalau klik preview result kita lakukan, maka dia akan muncul seperti ini. Kalau kita next lagi, dia akan muncul mirip dengan Word tadi, tetapi catatan untuk saudara, lebih dianjurkan kita menggunakan Microsoft Word dan Microsoft Excel. Tapi tentu kita harus paham ya, kenapa saya katakan tadi lebih baik kita menggunakan Excel, karena sebenarnya di Excel itu lebih simpel membuat database. Kalau di Word itu akan lebih sulit nanti ya kita mengerjakannya. Oke, ini nanti tugasnya ya. Latihannya sejam berapa nanti? Ini latihan. Jam berapa nanti ya? Terus tetap di lab nanti ya. Kan tidak ada kuliah kan? Difotokan ininya. Fotokan latihan ini sebelum kita pindah ke sebelah.
Oke. Nah, ini namanya untuk latihan ya. Kalau untuk nanti praktikum beda ya. Latihan ini agak panjang suratnya, kalau tadi kan hanya terlihat nggak, jelas nggak? Terlihat? Kurang jelas. Nah, coba agak dekat sih, hanumnya lebih dekat. Mungkin di apa dulu air minum, di air minumnya masuk terus nanti, kasihan dulu aja. Nah ya, Mona yang nah, ini surat ya, ini surat. Oke, nah, kemudian ini yang penggabungan Microsoft Word, Excel. Datanya mana ini? Enggak ada. Oh, berarti datanya masih data yang tadi ya. Datanya masih data yang ini, yang udah diambil tadi gambarnya ya. Nah, datanya kita pakai juga ya. Jadi kita pertama adalah kartu berobat, yang kedua adalah surat rujukan ya. Kalau ini udah ada tadi kan? Oke. Sip, kalau seperti itu kita bisa pindah ke lab ya. Coba tanyakan dulu, bisa lab digunakan sekarang? Ya, kita akhiri di teori ya, kita lanjutkan nanti di praktek di laboratorium.